Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi di channel YouTube Yohanes Edianus. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Yohanes Edianus, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain supaya video yang saya bagikan lebih luas lagi banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk membahas suatu topik berkaitan dengan Dr. Zakir Naik, seorang penceramah yang dibangga-banggakan, yang didamba-dambakan oleh mayoritas umat muslim. Karena apa? Karena yang katanya beliau jago berdebat. Tapi kali ini saya mau katakan beliau babak belur oleh seorang pemudi Nasrani yang memberikan pertanyaan, kemudian memberikan jawaban terkait dengan ketuhanan Yesus Kristus yang tidak bisa terbantahkan. Nah, sebelum saya memberikan tanggapan saya, mari kita melihat sejenak cuplikan video di mana di saat Zakir Naik berdebat dengan Anita Kristen. Selamat menyaksikan. And your profession and your questions. Alright, so my name is Rose and I work for Qatar Airways. I've heard you talk about religion so much, and I'll speak of the Bible because that's what I'm aware of. You talk of Jesus as religious leader. But as far as I'm concerned, Jesus did not come to introduce any religion. Neither is he a religious leader. What Jesus introduced in this world was the kingdom of God. There is not a single unequivocal statement. In the book of John, the Bible says that in the beginning was the Word was God, and the Word was with God, and the Word became flesh. He's bigger than messenger. He's not just a messenger. It's an insult to call my Lord a messenger. Sister, I asked We will do something to prove something, sir. What first is that what you quoted is wrong. You agree it is wrong, then we go to the next question. I don't agree. Even though you believe the Bible is the word of God, I know Bible more than you. Right? There is one thing to know the Bible, there is another thing to have the revelation of the Bible. Because you know, even when Jesus came, the people who did not understand who he was were religious leaders. They missed big time. They did not know who he was because he was hidden. And the work of the New Testament. One place in the Bible. From this big volume of the Bible. Question, sir. Can you separate yourself from your word? Sorry? Can you separate Dr. Zakir Naik from his word? Can you separate yourself from your word? But what difference does it make whether I can or whether I cannot? You see, you don't get it. Jesus is the word of God made flesh. But religious mind is too big for five senses. Jesus is the word of God, and himself, he is God. The Bible says he gave him the name that is above every other name, which is the word of God. Which of the messenger did what at this Jesus time did? is the word of God. What is so different about Jesus, peace be upon him? You cannot point out a single statement from your Bible where Jesus said, I am God, over he says, worship me. I have an answer for that, sir. Since the beginning of the word of the Bible, till the time of Jesus, tell me any of the messenger you call who was capable to cast out devils, to heal the sick. Why? Because in the beginning it was only God who had power to deal with the devil from the fall of man in the Garden of Eden. But these things were hidden for salvation of men. If you would give me time, I will explain to all this congregation we don't have. Nah, teman-teman sudah melihat sendiri bagaimana perdebatan itu berlangsung dengan serunya. Pada awalnya Dr. Zakir Naik itu dengan penuh kepercayaan diri, dan kata itu selalu dilontarkan kepada seluruh, khususnya pendengar Kristen yang memberikan pertanyaan, di mana dia berkata bahwa di mana Yesus pernah berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ini terus yang dilontarkan kepada orang Kristen.
Nah, tetapi kali ini ketika wanita Kristen ini memberikan jawaban kepada Dr. Zakir Naik, dia melongo dan dia tidak bisa menjawab. Dia berusaha mengalihkan dengan jawaban-jawaban yang lainnya. Nah, salah satu pertanyaan yang menarik bagi saya ketika pemudi Kristen ini membahas tentang Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah, di mana yang terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Kemudian yang menarik lagi, ketika pemudi Kristen ini bertanya balik kepada Dr. Zakir Naik, pertanyaannya begini: bisakah Zakir Naik memisahkan diri dari perkataan Zakir Naik? Kemudian dia hanya terdiam, dia membisu, dia terpukul, bahkan mungkin ada di dalam hatinya dia tidak menyangka ada wanita Kristen yang pengetahuannya benar-benar teruji tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, di situ Zakir Naik mungkin merasa terpukul. Karena apa? Dia terdiam karena tidak mungkin seseorang bisa dipisahkan dari perkataannya. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Yesus itu tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Dia adalah firman yang menjadi manusia, dan dia itu adalah Allah sendiri. Dan saya juga bisa memberikan gambaran bagaimana di dalam diri manusia itu ada 3 pribadi: tubuh, jiwa, roh. Dan ketiganya memiliki satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tubuh tanpa jiwa tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuh tanpa roh tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya memiliki satu kesatuan. Dan dari itulah saya mau katakan betapa bodohnya orang-orang yang terus mengajukan suatu pertanyaan yang konyol. Sama halnya ketika saya bertanya, di mana ayat yang mengatakan bahwa, di mana di dalam Alkitab ayatnya mengatakan Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku." Tidak ada. Ini adalah hanya sebuah pertanyaan yang untuk menjatuhkan seseorang. Nah, tetapi kali ini saya memberikan aplaus, tepuk tangan, 2 cap jempol kepada wanita Kristen ini. Karena apa? Dia telah mempermalukan Dr. Zakir Naik. Karena apa? Kebiasaan dari Dr. Zakir Naik ini, ketika dia sudah kalah, dia akan muter dengan jawaban yang lain, dengan memberikan jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Salah satu hal juga yang ditanyakan ketika Nabi Yunus disamakan dengan Yesus Kristus. Dia bilang Nabi Yunus hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Yesus juga demikian. Nah, tetapi yang menjadi sesuatu yang konyol, dia mengatakan bahwa Yesus diturunkan dari salib, dikuburkan, kemudian hidup kembali. Nah, dia tidak menyadari dari pernyataan-pernyataannya itu menunjukkan bahwa dia sudah mengakui bahwa Yesus itu mati. Yesus diturunkan dari salib, menunjukkan Yesus itu mati. Yesus dikuburkan, menunjukkan Yesus itu mati. Kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati, itu baru Yesus hidup, mengalahkan maut. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, itulah manusia. Kalau mengandalkan logika, kecerdasan, kepintarannya, saya mau katakan sayang sekali. Kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan lebih besar kuasanya daripada kepintaran yang dimiliki oleh manusia. Manusia hanya punya IQ hanya sebesar tinju ini, sekepal ini. Kepintarannya hanya sebesar. Manusia tidak akan bisa menyelami pikirannya Tuhan. Demikian juga dengan Dr. Zakir Naik. Walaupun dia dibangga-banggakan oleh mayoritas pengikut umat Islam, tapi saya mau katakan ada satu hal yang tidak diketahui oleh Dr. Zakir Naik, yaitu pikiran Tuhan. Dia tidak akan pernah menyelami pikiran Tuhan, karena pikiran Tuhan terlalu besar dan tidak akan dipahami
orang akan bisa memahami ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena segala sesuatu adalah dari Tuhan. Nah, demikianlah tanggapan saya, komentar saya. Begitu luar biasa terhadap pemudi Kristen ini, di mana dia sudah menunjukkan kualitas imannya yang benar, dan dia tetap yakin dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan hidupnya dari kebinasaan yang kekal. Demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen. Apapun pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita harus siap memberikan jawaban. Kita harus siap memberikan pertanggungjawaban kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita malah kalah, jangan sampai kita malah mundur dan meninggalkan Tuhan. Demikianlah tanggapan saya terhadap video perdebatan Dr. Zakir Naik dengan wanita Kristen yang begitu luar biasa, yang membuat Dr. Zakir Naik pusing 7 keliling menghadapinya, sehingga dia menghentikan wanita Kristen ini. Tetapi tidak menjadi masalah. Yang penting kita sudah melihat bagaimana kualitas iman yang teguh, yang dapat dipercaya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita terus hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.